Untuk pasien positif COVID yang dirawat di rumah sakit, tentu saja sudah mendapatkan pelayanan dari tim medis. Lalu bagaimana dengan kita yang positif COVID tetapi hanya isolasi mandiri di rumah saja? Apa saja yang harus disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Masih bersama saya Mamicha dari channel Mamicha Stories. Di video kali ini saya akan membahas beberapa perlengkapan dasar yang harus disiapkan untuk teman-teman yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kita sebut saja namanya Basic Kit COVID atau COVID Basic Kit. Nah, COVID Basic Kit ini bisa disiapkan oleh keluarga lain yang negatif, atau bisa juga oleh tetangga nih yang memberikan bantuan kepada tetangga lain yang positif, atau mungkin dari kantor nih tim satgasnya mau memberikan bantuan kepada karyawan yang positif, atau misalnya nih, aduh saya nggak ada yang ngirimin nih, ya udah kita siapkan sendiri perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk isolasi mandiri di rumah. Yang pertama adalah termogan. Termogan adalah termometer yang cara penggunaannya dengan cara ditembakkan gitu ke daerah dahi, boleh, atau sekitar leher. Nah, sebenarnya bisa menggunakan termometer apa saja, asalkan penggunaannya terpisah antara pasien yang positif dengan keluarga lain yang negatif. Tapi untuk lebih amannya sih memakai termogan, karena dia nggak harus kontak langsung kan. Dia bisa ada jaraknya sekitar 10-15 cm kalau nggak salah. Jadi tidak ada kontak dengan pasien yang positif. Yang kedua adalah oximeter. Oximeter ini sebuah alat yang penggunaannya dijepit di jari kita selama sekian detik. Nah, itu untuk mengukur kadar saturasi oksigen di dalam darah. Nah, setiap orang ini kan beda-beda. Kalau normalnya di atas 95%. Untuk pasien-pasien COVID ini bisa di bawah 95%. Kenapa perlu oximeter di rumah? Untuk memantau. Karena pada kasus-kasus tertentu seperti silent hypoxia ini, orangnya ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada sesak, nggak ada dada terhimpit, tapi tiba-tiba dia merasakan gejalanya semakin berat. Begitu dibawa ke rumah sakit, ternyata saturasinya mencapai 85%. Ini kan udah jauh banget berkurang ya, kadar oksigennya itu udah sesak nafas. Jadi penting sekali oximeter nih di tiap rumah. Jadi dia bisa menilai kalau misalnya udah di bawah 95%, oh baiknya memang lapor ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya masih di angka 97, 98, dia masih boleh terus melanjutkan isolasi mandirinya di rumah. Selanjutnya adalah oksigen. Oksigen ini memang yang banyak dikenal masyarakat itu oksigen di tabung itu yang besar gitu ya. Tapi kan dari sisi harga juga cukup lumayan ya, bisa 1 jutaan gitu. Kalau untuk kondisi darurat dan belum ada keluhan, bisa menggunakan saya nggak tahu sih, mungkin mereknya macam-macam kali ya, tapi kalau yang saya kenal saya pakainya Oksikan. Jadi kayak oksigen dalam kaleng gitu. Pemakaiannya cukup mudah, jadi tutupnya itu bisa dijadikan sungkup oksigennya, bisa dilepas terus kita jadikan sungkup oksigen. Nah, harganya juga ini bervariatif. Biasanya bisa ditemukan di apotek-apotek. Yang keempat adalah disinfektan spray. Disinfektan ini gunanya untuk menyemprot bagian-bagian rumah atau benda-benda pasca digunakan oleh teman-teman yang positif COVID di rumah. Misalnya untuk keluarga yang di rumahnya hanya ada 1 kamar mandi, otomatis kan menggunakannya secara bergantian. Nah, ini bisa digunakan untuk menyemprot gagang kamar mandinya atau toiletnya. Saat ini ada berbagai jenis disinfektan spray yang beredar di pasaran. Ada yang digunakan khusus untuk plastik, ada yang bisa juga untuk permukaan kayu dan besi, ada juga spray yang digunakan khusus untuk udara, membersihkan udara. Nah, ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yang kelima adalah hand sanitizer. Hand sanitizer ini bisa digunakan untuk membersihkan tangan setiap habis kontak dengan barang-barang ataupun dengan pasien COVID yang ada di rumah kita. Nah, ini saat ini juga jenisnya banyak sekali. Ada yang jenisnya cair, ada yang jenisnya gel, ataupun yang berjenis spray. Sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya yang keenam adalah vitamin. Kenapa vitamin ini banyak diberikan untuk pasien COVID? Karena pada dasarnya COVID ini kan virus ya. Cara menyembuhkannya dengan meningkatkan imunitas tubuh. Karena itu vitamin dibutuhkan. Vitamin apa saja? Misalnya ada vitamin C, ada vitamin D, ada juga beberapa dokter yang memberikan vitamin B kompleks. Nah, ini kan dosisnya macam-macam nih. Jangan misalnya mentang-mentang biar cepat sembuh nih, saya minum dalam sehari vitamin C sampai 2000 mg. Nggak gitu juga. Setiap obat walaupun itu hanya vitamin ada dosisnya teman-teman. Mohon ikuti anjuran dari dokter.
Selanjutnya adalah suplemen herbal. Misalnya apa saja? Ada madu, ada habatus sauda, atau ada juga teman-teman yang ingin mengkonsumsi buah kurma maupun sari kurma. Yang kedelapan adalah minyak kayu putih, minyak kutus-kutus, minyak telon untuk menghangatkan badan maupun menyamankan pernafasan. Yang kesembilan adalah masker. Nah, penggunaan masker ini tetap penting ya, walaupun kita hanya di rumah saja dan tidak berhubungan dengan tetangga. Karena apa? Khawatirnya ada keluarga lain yang masih negatif nih misalnya, terus kebetulan daya tahan tubuh dia sedang lemah. Nah, ini kan bisa tertular. Karena itu tetap gunakan masker walaupun di dalam rumah. Videonya kita lanjutkan di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas perlengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga kita nih yang statusnya masih negatif, tapi dia yang banyak merawat kita, yang banyak memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Otomatis kan dia butuh perlengkapan lebih gitu. Kayak misalnya teman-teman ingat kalau di rumah sakit itu kan perawat, dokter itu kan selalu menggunakan APD ya pada saat sedang bertugas atau berinteraksi dengan pasien. APD ini kan kita nggak mungkin gunakan dong kalau untuk di rumah untuk merawat keluarga. Terus kita pakai apa? Perlengkapannya yang standar tapi yang versi kita. Misalnya apa? Masker tentu saja dibutuhkan. Masker sekali lagi menggunakan masker yang 2 lapis ya teman-teman. Masker medis, bukan cuma masker kain doang. Lalu juga gunakan face shield. Bisa juga gunakan sarung tangan pada saat akan kontak dengan pasien yang bersangkutan. Selain itu juga bisa menggunakan baju khusus. Misalnya setiap akan berhubungan dengan pasien saudara kita yang sedang sakit, kita akan menggunakan daster khusus gitu misalnya, atau saya mau pakai celemek khusus gitu. Boleh, artinya pada saat mau beraktivitas lagi itu baju diganti supaya nggak, kan bisa aja nempel tuh di baju yang sedang kita pakai pada saat merawat pasien. Jadi basic kit atau perlengkapan dasar ini gunanya adalah agar walaupun kita jauh dari rumah sakit, tapi kondisi tubuh kita bisa terus terpantau. Jadi kita bisa terus melihat perkembangannya dari hari ke hari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila suhu tubuh terus meningkat dan apabila saturasi oksigen di bawah 95% dan apabila dada merasa semakin sesak, maka segera hubungi dokter atau puskesmas ya teman-teman. Subscribe channel Mamicha Stories untuk melihat video-video informatif lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa tetap ya Om Tante